Terima kasih. Langsung ini ya? Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami selamat pagi ya. Salam sejahtera buat kita semua kalau ada yang non-muslim ya. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih dan hormat kami kepada Pak Midi, kepada Pak Daniel, kepada Pak Sotar ya, pada ketua dua tadi salah Ibu Siti ya Pak Midi ya. Pak Daniel wakil dekannya, Oke dekannya. Ketua-duanya. Semua manajemen lah, biar nggak ada yang kelewat. Semua manajemen STEMIC Padang yang saya hormati. Selanjutnya yang saya banggakan dan yang saya cintai juga para adik-adik ya, atau para kepala sekolah SMK yang ikut pada acara webinar ini. Saya berbahagia dan berterima kasih dapat kesempatan bisa sharing di sini Pak Midi ya. Pertama-tama kenapa saya ikut senang bisa diundang di sini. Saya berharap Indonesia ini pada abad ke-21 ini akan maju jaya seperti majunya kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 dan majunya kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Jadi kalau kita percaya dengan siklus 7 abad, dengan tanda-tanda mulainya menggeliatnya sumber daya alam kita berupa nikel dan semua bahan baku yang diperlukan untuk energi terbarukan ya, untuk baterai itu yang akan menggantikan sumber energi dari fosil ya, minyak bumi. Nah, nanti kita harapkan Indonesia ini akan seperti Arab di zaman minyak sedang banyak-banyaknya. Kita punya posisi tawar dengan bahan baku baterai ini, Pak. Dan tanda-tanda itu sudah terlihat dari akan dibangunnya investasi pabrik mobil Tesla dan dipindahkannya pabrik mobil Hyundai dari Malaysia ya untuk kawasan Asia ke Jakarta, ke Indonesia. Artinya ini peluang buat para adik-adik mahasiswa semua, para anak bangsa semua, sekaligus tantangan. Karena era globalisasi mendatang, itu semua orang bebas bekerja di mana saja ya, tergantung dari kualitas, kapasitas ya, dan sekaligus integritas. Nah, dengan sharing ini saya berharap anak-anak muda semua, terutama yang ikut webinar ini, muncul mental-mental petarung, muncul jiwa-jiwa patriot untuk ikut memajukan bangsa ini, sekaligus menikmati apa yang diperbuat dari ikut membangun bangsa itu. Lalu halaman ketiga tentang petarung ya. Ketika seseorang berpikir bahwa dirinya sukses, maka ia akan sukses. Jadi bagaimana kita membangun kepercayaan diri dan pemikiran positif dalam diri kita. Selanjutnya kita bicara optimis ya, optimisme bahwa sebenarnya bangsa Indonesia itu adalah bangsa petarung dan kita semua yang ada di bumi ini juga adalah keturunan petarung gitu. Karena kita ketahui dari ilmu biologi ya bahwa kejadian manusia ini adalah pertarungan dari sekian juta gen ya untuk menjadikan seseorang itu ketemunya antara sel telur dengan sehingga menjadilah kita bayi di dalam kandungan ibu kita. Artinya kita sudah punya keturunan petarung, kita lanjutkan bagaimana dalam kehidupan ini. Begitu juga seperti yang tadi saya jelaskan tentang bagaimana jayanya kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, lalu kerajaan Majapahit abad ke-14, lalu bagaimana prestasi para pebulu tangkis kita pada zaman sebelum-sebelum ini ya. Itu artinya kita punya modal untuk menguasai atau menjadi juara dalam kompetisi global dunia ini. Ini yang ada sekarang ya. Bagaimana anak-anak muda bangsa ini jadi juara olimpiade dunia, olimpiade fisika, olimpiade matematika ya. Nah, itu tinggal diteruskan. Ya, kalau menurut saya kecerdasan luar biasa anak bangsa ini itu tinggal diiringi dengan kreativitas inovatif ya. Jadi tidak hanya cukup cerdas, jadi kecerdasan itu harus diimplementasikan, diwujudkan berupa karya-karya nyata.
Jadi tidak hanya sekedar cerdas secara fisika dan matematika, tapi bagaimana kecerdasan itu dapat digunakan untuk membuat sesuatu karya ya. Kita tahu bangsa Cina itu sekarang melejit ya, menjadi menguasai dunia dengan produk-produknya itu karena bangsa Cina itu membangun anak-anak bangsanya dengan menyediakan pusat-pusat penelitian, menyediakan perpustakaan-perpustakaan dengan buku-buku hebat sehingga mereka bangkit gitu. Ya, lalu juga Kopassus kita juga adalah Kopassus terbaik di dunia, nomor 2 kalau nggak salah saya. Jadi kita harus percaya diri bahwa kompetisi global ini harus kita menangkan gitu. Apalagi persaingan ke depan ya dengan energi terbarukan, kita punya modal yang luar biasa berupa nikel itu yang sekarang lagi diributkan ya. Pak Jokowi tidak mau mengekspor secara mentah, tapi beliau mau nikel itu dibuat diolah di sini sehingga membuka lapangan pekerjaan di Indonesia dan ikut menggerakkan perekonomian anak bangsa. Jadi saya juga berterima kasih dengan kepemimpinan kita sekarang ini ya betul-betul memikirkan masa depan anak bangsa tanpa ada kepentingan-kepentingan kelompok atau kepentingan-kepentingan kecil lainnya. Nah ini selanjutnya bagaimana pertarungan ke depan ya? Kalau menurut saya pertarungan ke depan kalau kita lihat bagaimana bangsa Korea, produk-produk Korea bisa mengalahkan produk-produk Jepang, padahal Korea ini pernah dijajah oleh Jepang, itu intinya di inovasi, kreatif inovatif ya. Jadi kreatif inovatif itu sangat penting ya. Kalau hanya sekedar pintar ya, tapi tidak bisa menghasilkan apa-apa, ya nggak ada gunanya gitu. Nah ini dalam hal ini kebetulan saya di perusahaan saya sekarang udah pensiun Pak Midi. Waktu saya bertugas di perusahaan saya itu 2 kali The Best Inovator Nasional. Ya, itu saya tidak punya pendidikan tinggi, saya hanya pendidikan ikatan dinas ya. Jadi sarjana saya itu sarjana yang dibiayai oleh negara, pendidikan perusahaan. Tetapi ketika bersaing dalam lomba-lomba inovasi, saya punya percaya diri, saya punya mental petarung. Ya mungkin karena orang Minang ya, orang Minang tuh untuk merantau tuh dia punya cita-cita ingin merubah nasib ya, ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat, ingin menunjukkan bahwa aktualisasi diri itu dibuktikan dengan karya dan bakti gitu. Itu yang dicontohkan yang sering saya baca dari buku-buku sejarah bagaimana tokoh-tokoh bangsa ini dulu dari Minang yang ikut ya berkontribusi mendirikan bangsa ini. Coba kita bayangkan ya, 3 dari pendiri bangsa ini yaitu Bung Hatta, Sultan Syahrir dan Tan Malaka serta Bung Karno, 3 dari 4 pendiri bangsa itu dari Minang. Jadi saya berharap dengan kondisi sekarang yang memiliki harapan sangat besar ini, anak-anak muda Minang ini muncul lagi ke permukaan gitu. Sebagai penggerak pembangunan bangsa, seperti zaman pra-kemerdekaannya para tokoh-tokoh Minang mendominasi mendirikan bangsa ini. Ya, itu harapan kita semua ya, agar generasi muda Minang itu merubah pola pikirnya untuk jadi punya mental petarung, jangan jadi pecundang, jangan banyak membaca hoak ya, jangan ikut-ikutan jadi ajaran radikal, ajaran-ajaran yang tidak penting, sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana menjadi umat beragama yang taat dan menjadi anak bangsa yang bermanfaat buat bangsa ini. Lalu yang kedua seperti tadi menjadi visi dan misinya STEMIC ya, tentang penguasaan teknologi. Ini sangat penting. Apapun bidang kita itu menguasai teknologi itu sangat penting. Karena semua itu sekarang berhubungan dengan teknologi. Apakah itu kita sekolah bisnis ya, apakah itu kita sekolah agama, ya karena semua menggunakan media teknologi. Apalagi di zaman pandemi sekarang. Itu sangat terasa bahwa teknologi itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya pertarungan ke depan itu adalah pertarungan sumber energi. Ya, sumber energi itu yang seperti kita tahu kalau fosil itu sebentar lagi akan habis gitu. Nah, sumber energi ke depan itu cadangannya ada di negeri kita ini gitu.
Tetapi kalau kita tidak menguasai teknologinya, maka sumber energi itu nanti hanya akan menjadi bahan rebutan, akan menjadi bahan permainan politik luar negeri yang akhirnya bangsa ini kita ini nggak dapat apa-apa. Kita akan hanya menjadi korban atau objek dari persaingan dunia. Sedangkan harusnya kita ini menjadi subjek, pelaku, karena sumber energi itu adanya di negeri kita. Gitu. Karena bangsa Indonesia ini sudah terbukti itu mampu untuk menjadi petarung-petarung unggul, ya, asal pola pikirnya mungkin dirubah dan dimajukan lagi gitu. Tingkatkan percaya diri dan tingkatkan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi. Selanjutnya ke depan itu yang akan juga menjadi pertarungan ke depan adalah pertarungan sumber pangan, ya. Ya, kita yang dari teknologi jangan lupa kita pikirkan juga itu. Karena kita tahu hancurnya negara Uni Soviet adalah karena kekurangan pangan saat sebelumnya Uni Soviet itu sangat tergantung impor gandumnya dari Amerika. Nah, jadi bangsa ini jangan lupa juga kita pikirkan, walaupun kita di teknologi ya, kita pikirkan juga bagaimana orang-orang pertanian itu ikut maju. Kita bantu apakah dengan penyediaan fasilitas sehingga hasil-hasil pertanian itu bisa dijual secara maksimal lewat teknologi, lewat web ya, sehingga tidak melalui mafia. Akhirnya bangsa ini ya maju bersama gitu. Jadi saling mendukung satu faktor dengan faktor lainnya. Karena bagaimanapun Indonesia dengan jumlah penduduk yang 260 juta ini kalau tidak didukung oleh teknologi pertanian dan ketersediaan sumber pangan itu kita akan kesulitan juga. Ya. Selanjutnya kita bicara ini ya, untuk sebagai pedoman aja, ini hasil penelitian. Jadi ini bukan hasil pemikiran seseorang atau apalagi pendapat persepsi yang diperdebatkan, tapi ini hasil penelitian. Bahwa 10 faktor utama kesuksesan hidup itu yang pertama adalah kejujuran. Ya, kita tahu dulu Profesor Komarudin Hidayat pernah sangat terheran-heran kenapa negara Denmark dan Finlandia, negara kecil yang tidak punya sumber daya alam yang melimpah, tapi sangat makmur sejahtera. Ya, negara kecil yang punya iklim yang sangat ekstrim ya, di mana kalau saat musim dingin itu sangat dingin, lalu pada saat-saat tertentu itu waktu siangnya itu sangat pendek, malamnya lebih panjang. Artinya waktu produktif di negara Denmark dan Finlandia itu sangat kecil ya, tidak kayak di negeri kita. Orang bisa bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore misalnya. Di Denmark itu enggak seperti itu, tapi negaranya maju. Negaranya makmur, rakyatnya sejahtera, negaranya maju. Ternyata kunci utamanya di sana itu semua rakyat dan pemerintahnya sangat memegang teguh kejujuran. Sehingga yang namanya korupsi, penyelewengan, mafia dan lain-lain itu di sana ya mungkin dianggap sangat kecil ya, kalau nggak bisa dikatakan nol. Nah, harusnya bangsa Indonesia ini sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa, itu harusnya kejujuran itu juga sudah ada gitu. Karena kita tahu ya, kalau terutama dalam agama Islam ya, dalam agama Islam itu ikmah ibadah dalam Islam itu mengandung aspek kejujuran. Seseorang yang kalau sholatnya benar, harusnya dia jujur. Karena dalam sholat itu mengandung ikmah kejujuran. Saat kita sholat ya berjamaah atau sendiri, ketika kita sholat itu batal atau tidak ya, atau uduk kita benar atau tidak, itu yang tahu hanya kita dan Allah atau malaikat. Sehingga kejujuran kepada diri sendiri dan kejujuran kepada yang di atas itu sangat melekat dalam ibadah. Begitu juga dengan ibadah zakat misalnya. Kita disuruh menghitung sendiri tentang nisab, tentang jumlahnya. Allah sangat percaya kepada umatnya, sehingga kepercayaan itu harus dijawab dengan kejujuran. Nah, cuma kita sayangkan dengan indeks korupsi di Indonesia yang kemarin itu malah turun 3 poin ya. Nah, itu kita sangat sedih ya, bahwa di tahun 2020 indeks persepsi korupsi di Indonesia itu turun gitu. Nah, ini mungkin menjadi warning buat para pemimpin bangsa ini untuk kembali meningkatkan pemberantasan atau pencegahan korupsi. Lalu faktor kedua dari kesuksesan seseorang itu harus disiplin gitu. Ya, disiplin waktu, disiplin bekerja ya, disiplin aturan, semuanya. Nah, ini juga menjadi faktor yang sekarang di anak bangsa ini menurut saya sangat lemah ya.
Orang sesuka-sukanya di jalan raya dimanapun ya tidak suka disiplin gitu. Bahkan untuk sekadar antri aja di negeri kita ini agak susah. Nah ini sebenarnya peluang ya. Saya kebetulan punya anak yang dua-dua lagi remaja. Saya katakan di mana sisi kelemahan anak milenial sekarang itu harus kamu isi di situ dengan memunculkan kelebihan di situ. Ya anak muda yang sekarang tuh multitasking ya, tidak suka fokus ya kita fokus gitu. Anak muda yang tidak disiplin ya kita bangun kedisiplinan sehingga kita menonjol di sana. Menonjol sebagai petarung karena hal-hal yang positif. Nah, jadi para peserta anak-anak mahasiswa semua ya, anak SMK segala, bangun kedisiplinan dalam diri sendiri. Jangan hanya disiplin karena aturan, karena takut dihukum. Tapi disiplinkan diri sendiri. Karena itu akan menjadi hal-hal yang positif gitu. Lalu yang ketiga, faktor utama kesuksesan itu adalah gaul, good interpersonal ya. Jadi itu harus dibangun juga. Seperti dalam buku Dale Carnegie ya, karakter itu memang bukan segalanya, tapi sangat menentukan. Nah, kalau saya menulisnya sebagai kata-kata bijak saya, bahwa kesopanan itu memang tidak menjadi penentu kesuksesan, tetapi sering menjadi penyebab kegagalan. Jadi orang-orang yang tidak sopan, walaupun hebatnya seperti apapun, nah kadang-kadang sering menjadi orang jadi tidak suka. Orang menyisihkannya atau orang mencoretnya karena ketidaksopanan, ketidakdisiplinan. Jadi itu harus dibangun itu oleh para generasi muda. Lalu dukungan dari pasangan ya, ini khusus untuk orang yang sudah berkeluarga. Selanjutnya bekerja keras, ya Ji, sangat penting ya. Bagaimana kita itu harus bekerja keras, jangan dihemat-hemat tenaga, jangan bermanja-manja ya. Hidup itu harus diisi dengan kerja keras, dengan berbuat sesuatu yang bermanfaat, ya, dengan menanam yang sebanyak-banyaknya. Nanti insya Allah buahnya akan jatuh dengan sendirinya gitu. Jadi jangan berlomba-lomba mengharap mendapat banyak, tapi berlomba-lombalah untuk berbuat yang bermanfaat sebanyak-banyaknya. Nanti hasilnya akan didapat sendiri. Nah, karena sebagai orang beragama kita percaya bahwa setiap perbuatan baik akan dibalas oleh Allah dengan berlipat kali kebaikan. Itu harus menjadi pegangan kita. Dan alhamdulillah saya sudah membuktikannya gitu. Lalu yang keenam adalah mencintai apa yang dikerjakan. Ini sangat penting. Apapun profesi kita, apapun yang kita jalani, itu harus sesuai dengan bakat, sesuai dengan kesukaan kita. Jangan memaksakan diri, melihat orang sukses di bidang ini, kita ikut-ikutan gitu. Nah ini juga sering terjadi di anak muda sekarang, yang perlu juga jadi catatan buat kita semua. Ketika beberapa anak muda suka membuka usaha, bistro ya, pakaian, atau sekarang lagi demam orang bikin kafe, kopi, semua ikut-ikutan. Nah, itu jangan menurut saya. Coba cari celah peluang lain, apa yang kira-kira berbeda, yang masih kosong atau masih luang, kita isi gitu. Nah itu membutuhkan pengetahuan yang luas, membutuhkan diskusi-diskusi ya, membutuhkan banyak inputan, banyak data ya. Jadi anak muda juga coba kumpulkan data-data perkembangan tren ya, tren kebutuhan masyarakat, tren apapun. Lalu yang ketujuh adalah kepemimpinan yang baik dan kuat. Ini khususnya untuk orang yang sudah berkarir ya, itu butuh kepemimpinan yang baik dan kuat. Itu bangun jiwa kepemimpinan dengan lebih dulu memimpin diri sendiri gitu. Memimpin diri sendiri itu ya bagaimana diri kita disiplin ya, bagaimana kita bekerja keras, bagaimana kita tetap bekerja sebaik-baiknya tanpa diawasi, itu cikal bakal untuk menjadi pemimpin. Lalu kedelapan, semangat dan kepribadian yang kompetitif. Ya, ini harus ditanamkan di anak muda sekarang, dimanapun kita berada, sekolah dimanapun, itu jangan merasa kita tidak mampu menyaingi orang lain. Ya. Lalu yang ke-9 ya, pengelolaan kehidupan yang baik. Ya. Pengelolaan kehidupan yang baiknya artinya kita tidak boros ya, tidak berfoya-foya, mengatur waktu ya, membuat diri kita itu dimanapun kita berada menjadi orang yang dikenal karena baik dan bermanfaat. Jangan sampai kita meninggalkan kesan dimanapun sebagai orang yang mungkin ugal-ugalan atau malas-malasan gitu.
Lalu yang ke-10 adalah kemampuan menjual gagasan dan produk atau ide gitu ya. Ini penting. Jadi ilmu komunikasi itu perlu dikuasai oleh semua generasi muda. Ya. Generasi muda yang katanya malas bicara sekarang, lebih suka bicara dengan gadget ya, dengan handphone daripada bicara dengan orang di sebelahnya, bahkan dengan orang tua di sebelahnya. Ya, itu harus dirubah ya. Jangan ikut-ikutan. Bangun ilmu komunikasi, bangun networking seluas-luasnya, itu akan menjadi bekal untuk kehidupan yang sukses di masa depan. Ya, jadi itu yang menurut saya sangat perlu dirubah oleh generasi muda. Nah, ini kita bicara ini apa hasil penelitian juga ya, bahwa ciri-ciri orang sukses yang pertama adalah paham tujuan hidup. Nah, sebagai orang yang beragama, tujuan hidup kita harus sesuai dengan tujuan Allah menurunkan manusia ke muka bumi, yaitu beribadah atau menjadi orang yang taat, serta berbuat yang bermanfaat di muka bumi ini. Jadi harus sesuai itu kehidupan kita. Kalaupun ingin jadi pengusaha sukses, jadilah pengusaha sukses yang tetap taat kepada Allah dan pengusaha sukses yang dermawan, yang buat bermanfaat buat lingkungannya. Nah, ini saya lihat STEMIC sudah sesuai benar nih dengan cita-cita tujuan Allah menurunkan manusia ke muka bumi. Dengan memberi manfaat kepada mahasiswa yang diberi beasiswa, kepada mahasiswa yang hafal ayat Al-Quran ya. Jadi sejalan menjadikan mahasiswa orang yang agamais, serta menjadi mahasiswa yang punya ilmu tinggi. Ini bagus sekali nih Pak Midi. Ya, betul Pak. Ya. Lalu berikutnya punya tekad yang kuat untuk mencapai tujuan. Nah, tekad itu ya, itu harus dibangun gitu. Ditumbuhkan tekad yang kuat ya. Tekad yang kuat itu bisa terbangun dengan berbagai macam mencari latar belakangnya. Misalnya ingin menunjukkan aktualisasi diri, ingin merubah kehidupan keluarga, ingin berbuat baik kepada saudara, kepada orang tua ya, atau kepada orang kampung, apapun lah, sehingga tekad untuk sukses itu tidak hanya berdasarkan alasan pribadi gitu. Tidak hanya karena saya ingin kaya raya, ingin menikmati hidup. Ya, jadi harus dibarengi seperti itu. Lalu berikutnya berkarakter ya. Ini karakter ini juga sangat penting. Menjadi orang yang rendah hati, komunikatif, peduli, punya empati, punya empati, simpati ya. Itu penting gitu. Itu harus dibangun oleh para generasi muda. Lalu selanjutnya punya strategi dan program aksi untuk mencapai tujuan. Nah, kalau seseorang ya ini sangat penting untuk mencapai keinginan itu kita harus punya strategi dan aksi. Ya, seseorang yang ingin menjadi seperti Jack Ma misalnya, atau seseorang ingin menjadi pilot, maka dia harus tahu apa syarat-syaratnya menjadi pilot atau apa syaratnya menjadi pengusaha. Dia harus bangun networking, harus punya modal misal gitu. Nah, itu harus diketahui. Jangan sampai punya niat tujuan sesuatu tapi tidak tahu apa saja yang harus dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini juga dari teori ya, ada 5 tips membangun karakter. Yang pertama itu tinggalkan tanda ya, kemanapun kita pergi gitu. Nah, seorang anak SD misalnya, seorang anak SMP, ketika SMA, atau ketika pun kita dimanapun kita berpindah ya ditandai diri kita atau menandai diri kita itu sebagai orang yang unggul ya, sebagai orang yang unggul, baik, dan semua nilai-nilai kebaikan itu ada pada diri kita gitu. Jadilah orang yang positif ya. Ya semua karakter-karakter baik. Lanjut yang tip yang kedua. Nah ini. Selanjutnya ya lagi-lagi membangun karakter ya, terutama integritas. Maka tadi saya katakan bahwa 10 hasil penelitian Stanley tadi bahwa kunci utama sukses itu adalah kejujuran. Ini integritas itu adalah kejujuran adalah
bagian utama dari integritas. Ya, integritas itu menyangkut tidak hanya jujur, tapi juga bagaimana berani membela yang benar, ya, berani menolak kejahatan, lalu punya keimanan yang kuat, tidak terpengaruh oleh godaan, itu bagian dari integritas. Lalu berikutnya yang tips yang kelima itu tidak ada orang yang lahir dengan keunggulan, ya, tapi selalu diterima apa adanya. Jadi keunggulan itu harus dibangun, ya. Tapi membangun keunggulan itu tentu dengan lebih dulu melengkapi diri kita dengan modal gitu. Seperti dalam slide saya tentang bagaimana membangun percaya diri, ya, seperti anak burung itu kenapa dia walaupun belum punya bulu yang banyak tapi berani belajar terbang, itu karena dia punya sayap. Nah, manusia harusnya lebih punya percaya diri lagi walaupun tidak punya sayap, tapi bisa menciptakan pesawat terbang yang bisa terbang lebih jauh gitu. Nah, gunakan akal pikiran. Nah, ini pentingnya kita memahami, menetapkan, merencanakan tujuan hidup kita. Ya, kapan saja, karena tujuan dan cita-cita kita itu harus sejalan dengan kondisi, dengan kebutuhan di tengah masyarakat. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita hasilkan, itu dibutuhkan oleh kelompok lain. Ya, lalu yang terakhir dari 5 strategi ini adalah bangun karakter, ya. Lagi-lagi banyak sekali di sini tentang membangun karakter. Artinya kecerdasan saja tidak cukup, ya. Atau menjadi kaya raya saja walaupun kita punya orang tua kaya, punya modal banyak, itu tidak cukup untuk kita membangun kehidupan kita kalau kita tidak berkarakter. Kita sekarang bicara untuk bagaimana menjadi petarung itu tentang modalnya. Ya, modal yang pertama itu adalah skill dan knowledge. Jadi, kalaupun kita tidak sekolah tinggi-tinggi, tapi kita punya knowledge misalnya, punya keterampilan, itu juga akan mendukung, ya. Makanya kenapa Bu Susi yang tidak sekolah tinggi tetapi bisa diangkat jadi menteri, karena beliau punya keterampilan lain sehingga jadi pengusaha gitu. Nah, di kalangan anak muda harusnya ini juga dibangun gitu. Tetapi zaman sekarang minimal S1 itu, ya, tamat STEMIC dulu lah. Itu minimal gitu. Baru berpikir bagaimana mengejar sukses dengan mental petarungnya. Lalu selanjutnya optimis dan percaya diri, ya. Optimis dan percaya diri ini bisa dibangun jika kita memiliki tujuan hidup itu adalah tujuan hidup yang bermanfaat buat orang lain. Ya, tidak tujuan hidup yang hanya mencari kesenangan diri sendiri. Itu saya ibaratkan seperti kita menanam gitu. Kita menanam banyak pohon cengkeh atau banyak pohon jati, ya. Kalaupun dari 100 ada 1-2 yang tidak tumbuh, itu tidak masalah. Kita masih punya optimis. Berbeda dengan kita yang mengambil sesuatu, ya, itu kalau tidak dapat, itu rasa kecewanya akan tinggi. Jadi percaya diri itu harus dibangun dengan persiapan yang matang, ya, dengan niat yang baik, sehingga percaya diri itu punya landasan yang kuat. Lalu yang ketiga, kerja keras. Ya, ini sangat penting, ya. Tidak ada orang yang sukses hanya dengan bermalas-malasan. Malah orang yang sudah sukses pun bisa menjadi jatuh karena dia malas, dia tidak bekerja keras. Lalu terbuka terhadap saran dan kritik, ya. Ini siapapun kita, ya, nggak usah sehebat apapun kita, tidak usah sombong, dengarin semua kata orang, nanti baru kita filter. Apakah kata-kata orang ini baik atau tidak. Ya, terus terang saya bisa jadi penulis, ini agak jarang nih Pak Midi. Saya insinyur teknik yang sudah berkiprah di bidang teknologi. Tahu setelah saya berumur, ya, 50 tahun, saya bisa juga berkiprah menjadi penulis. Saya tidak hanya menulis buku-buku motivasi, tapi juga menulis novel. Itu ada novel saya judulnya Pelampung Emas, ya. Itu diberi pengantar oleh Mas BW waktu beliau menjadi wakil ketua KPK. Artinya otak kanan ini bisa sama-sama majunya dengan otak kiri apabila sama-sama kita asah dan kita ingin sumbangkan untuk sesuatu yang bermanfaat gitu. Bukan sesuatu yang ingin kesenangan diri sendiri. Tidak egois gitu.
Nah, salah satu buku saya yang kemarin agak sedikit nyeleneh ya, ada seorang teman yang sudah lama nggak ketemu di Facebook, lalu punya ide, punya saran, Pak Dedi, tolong tulis buku tentang air. Saya tanya, tentang apanya air, nggak kebayang oleh saya bilang. Ya Bapak tulis saja, saya lihat dengan kemampuan dan daya nalar Bapak, intelektual Bapak, saya yakin Bapak bisa nulis buku tentang air. Itu lama sekali saya siapkan konsep bukunya, tapi saya nggak tahu apa mau saya tulis. Baru setelah saya setahun, saya coba cari-cari buku banyak, buku referensi, jadilah buku Filosofi Air. Dan buku Filosofi Air ini ya untuk Pak Midi dan para manajemen STEMIC ya. Ini saya juga luar biasa diberi pengantar oleh Bapak Rais Yatim ya, orang Minang yang sukses di Malaysia 5 kali jadi menteri, serta diberi pengantar oleh Buya Syafi'i Ma'arif, guru bangsa kita. Ini artinya apa? Ya kadang-kadang saran-saran dari orang ya, walaupun orang itu bukan penulis, tapi dia bisa memberi saran kepada kita sebagai penulis gitu. Jadi jangan abaikan saran dari manapun datangnya. Jadi jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dia bicarakannya. Nah, untuk ini sangat dibutuhkan kebesaran jiwa dan kerendahan hati. Ya, jadi sombong, angkuh itu nggak ada gunanya. Itu malah menghilangkan peluang dan membuat orang mencari kekurangan kita. Ya, jadi kadang-kadang saran-kesaran kecil gitu ya bisa menjadi besar dengan kita kembangkan. Salah satunya buku Filosofi Air ini. Lalu berikutnya untuk jadi modal bertarung adalah berani mengambil risiko. Ya, berani ngambil risiko ini lagi-lagi ya selama kita bertujuan baik, niat kita baik untuk berbuat yang bermanfaat, insya Allah risikonya tidak ada. Risikonya kalaupun ada ya tidak akan menyakiti atau tidak membuatkan kita jadi tercela. Karena tujuannya baik. Ini akan berbeda dengan kita mengambil risiko untuk sesuatu mengambil manfaat. Ini bisa banyak orang menjadi tercela, menjadi masuk penjara, ya, karena mengambil risiko untuk sesuatu yang dia ingin dapatkan, bukan mengambil risiko untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat buat orang lain atau bermanfaat buat negara. Lanjut. Lalu yang berikutnya lagi adalah sportif, ya. Untuk menjadi petarung itu kita harus sportif, mengakui kekurangan diri kita dan mengakui kelebihan orang lain. Karena ini sangat penting. Mengakui kekurangan kita itu untuk kita perbaiki, lalu mengakui kelebihan orang lain untuk kita teladani hal-hal apa saja yang positif dari orang lain untuk kita lakukan. Nah, kolaborasi dari memperbaiki kekurangan diri dan meneladani kelebihan orang lain itu akan memunculkan sendiri bakat-bakat terpendam, kelebihan-kelebihan terpendam dalam diri kita. Nah, itu yang saya alami dan saya tulis juga dalam buku saya. Jadi itu sangat bermanfaat, ya. Kita merenung, ya, tafakur, lalu merenung apa kekurangan kita, apa kesalahan kita, lalu kita perbaiki. Lalu berikutnya modal pertarung itu adalah suka tantangan, ya. Orang yang suka tantangan itu akan memposisikan segala hambatan dan rintangan sebagai tantangan untuk dia atasi. Ya, jadi tidak kecut melihat hambatan, ya, tidak malu dengan mungkin dihina atau dicemooh oleh orang lain selama apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Lalu modal pertarung juga adalah suka berkompetisi. Nah, ini sangat penting. Nah, coba ikuti kompetisi-kompetisi apapun untuk membuktikan kemampuan kita seberapa. Ya. Jadi jangan merasa hebat sendiri dengan berteriak-teriak atau merekayasa, ya. Makanya saya menerbitkan buku saya melalui Gramedia. Untuk apa? Untuk saya bisa mengetes apakah buku saya ini betul-betul layak terbit, diterbitkan oleh sebuah penerbit yang besar, ya, karena kualitasnya. Ya tanpa menginikan orang lain, ya. Ada orang-orang tertentu yang menulis buku lalu diterbitkan sendiri, dijual sendiri. Ya, itu akan berbeda gitu. Kita nggak bisa tahu ini secara kualitas karya kita ini betul-betul sudah kompetitif atau hanya kita sendiri aja yang merasa bagus karya kita. Lalu good personality, ya, ini sangat penting seperti karakter tadi yang kita bicarakan. Lalu pantang menyerah. Nah, ini sangat penting, pantang menyerah ini. Jangan baru sedikit saja kita gagal, kita langsung menyerah gitu. Nah, kalau saya memberikan kata bijaknya, kalau kita ingin langsung berhasil,
maka rendamlah kacang hijau, maka dalam semalam dia sudah jadi toge. Tapi kalau kita ingin sesuatu yang besar, maka tanamlah pohon jati. Memang agak lama berhasilnya, tapi besar gitu. Ya, mungkin perlu dipupuk, perlu dirawat gitu. Nah, begitu juga dengan tujuan hidup dan apa-apa yang ingin kita perjuangkan. Jangan baru merugi sedikit, kita udah patah semangat lalu pindah gitu. Ya, seperti misalnya buka bengkel. Bengkelnya baru nggak laku, ya sudah putus asa, lalu merubah usaha ke bidang lain, padahal bakat dan kemampuannya ada di perbengkelan. Ini berapa orang saya lihat di kampung saya ada yang seperti itu. Lalu ini kreatif inovatif. Ini sangat penting ya, menjadi kreatif. Nah, untuk kreatif inovatif ini, para adik-adik mahasiswa sekalian, itu tidak harus langsung berbuat yang besar. Itu bisa mulai dari hal yang kecil-kecil, ya. Nah, salah satu hal kecil-kecil yang saya ceritakan ya di sini, pengalaman saya waktu ditugaskan di Kalimantan Tengah. Kita tim waktu itu sangat susah ya, bagaimana memindahkan barang dari pinggir sungai ke tengah hutan yang bergambut. Ya, di tengah kesusahan itu, kesulitan itu, yang sebelumnya tidak terpikirkan, ya beberapa orang diskusi, akhirnya timbul ide bagaimana membuat jalan seperti rel kereta api dari kayu, ya, lalu kita susun seperti rel, lalu kita kasih sabun itu, zaman dulu tuh ada sabun cap tombak ya, kita kasih sabun, lalu barang-barang besar itu kita tinggal naikkan di atasnya dan kita dorong gitu. Itu ide-ide sederhana, ya, ide-ide sederhana yang akhirnya akan memunculkan ide-ide besar. Jadi kreatif inovatif itu tidak harus langsung besar, ya apapun yang sederhana. Yang penting sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang mengatasi suatu kesulitan itu muncul dari pemikiran, itu namanya kreatif inovatif. Tidak harus membuat sesuatu yang wah. Ya. Nah, keseringan membuat karya inovatif yang kecil-kecil ini lama-lama akan tumbuh menjadi besar, menjadi ide yang sangat besar. Ya, ini bagian dari mental petarung, yaitu membangun percaya diri ya. Apa saja yang bisa dilakukan untuk kita jadi percaya diri? Yang pertama, persiapan maksimal. Ini penting ya untuk mengurangi kemungkinan kegagalan. Jadi apapun yang akan kita kerjakan, persiapkanlah secara maksimal. Baik itu secara materinya atau secara strateginya, bagaimana mencapainya. Itu sangat penting agar rasa percaya diri itu selalu tumbuh. Lalu berikutnya, gali bakat dan kemampuan, ya, dengan selalu berusaha berbuat. Itu bakat dan kemampuan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau kita tidak berusaha berbuat, melakukan sesuatu, ya bakat dan kemampuan itu ya akan terpendam saja gitu. Nah, banyak orang yang setelah tua baru kelihatan bakatnya. Kenapa? Karena waktu mudanya dia hanyut dengan kesenangan, dengan bermalas-malas. Lalu fokus untuk berbuat yang bermanfaat, ya. Jadi seperti saya ceritakan tadi, kalau kita untuk berbuat yang bermanfaat, kalaupun tidak sukses 100%, itu rasa malu atau rasa minder tidak akan ada. Berbeda dengan orang ingin merebut sesuatu, kalau begitu tidak berhasil, pasti dicemooh orang atau menimbulkan rasa kekurang percayaan diri. Lalu menanamkan keyakinan kepada diri kita, ya. Orang-orang hebat ya, manusia yang sudah ke bulan, manusia yang menciptakan jet tempur atau apapun ya, itu adalah manusia juga. Itu perlu kita yakinkan diri kita. Orang itu punya pemikiran, punya otak, saya juga punya otak. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak gitu. Nah, itu harus ditanamkan dalam diri kita. Bukan dalam hal ingin menunjukkan kesombongan, tetapi ingin menunjukkan kepercayaan diri. Jadi percaya diri ini beda dengan nekat ya. Kalau nekat tuh orang nggak punya kapasitas, nggak punya modal, tapi ingin muncul ke permukaan. Itu namanya nekat. Tapi kalau orang sudah mengumpulkan segala apa-apa yang diperlukan untuk melakukan sesuatu, lalu dia melakukan sesuatu, itu namanya percaya diri. Beda dengan nekat. Lalu berikutnya untuk membangun kepercayaan diri, ya seperti yang saya katakan tadi dalam berkarya ya. Mulai dari yang kecil-kecil, apapun ya, lakukan, kerjakan gitu. Apakah seperti anak-anak STEMIC ya, anak-anak teknologi,
coba dipikirkan bagaimana membuat alat-alat lain ya seperti yang ada di sekarang, tetapi dibuat sendiri gitu. Ini ya untuk memotivasi kita untuk apa kita menjadi petarung. Yang pertama adalah untuk aktualisasi diri. Ya, kalau kita muncul dengan karya-karya terbaik ya, kita akan mempunyai value di mata siapapun sebagai orang yang berguna, orang yang punya nilai, orang yang bermanfaat. Aktualisasi diri kita akan terbangun dengan sendirinya. Lalu untuk apa kita jadi petarung ya, kita diperhitungkan gitu. Di mana-mana pertemuan ya kita tidak jadi kambing congek. Begitu kita muncul ya karena kita orang yang berkarya, orang yang bermanfaat, ya orang yang akan memperhatikan kita. Lalu berikutnya ya, untuk apa jadi petarung adalah untuk menang secara terhormat. Ya, dalam kompetisi apapun ya, apakah ada anak-anak nanti anak muda yang masuk ke pilkada kemanapun ya untuk berkompetisi, munculnya tuh memenangkan kompetisi secara terhormat, bukan karena hal-hal yang tercela gitu. Ya, jangan berbuat sesuatu yang tidak baik, karena apapun nanti hasil akhirnya pasti tidak baik. Lalu untuk membuktikan kemampuan ya seperti Pak Habibie ya. Lalu berikutnya untuk apa kita jadi petarung? Ya kita tidak perlu lagi banyak bicara gitu, karena orang lain yang membicarakannya. Ya, kalau kita udah muncul menjadi orang unggul, kita akan dicari gitu. Ya, kita ya kalau dalam dunia pembicara ya kalau kita sudah dinilai bicara kita baik ya kita dicari orang, kita diundang orang. Apalagi kalau pembicara juga punya data dan fakta tentang karya. Jadi tidak usah lagi kita mempromosikan diri kita, nanti promosi diri kita itu orang lain yang promosikan. Lalu berikutnya untuk apa kita jadi petarung ya, kita kalau kita jadi petarung kita punya sesuatu yang sangat berguna ya, kita juga bisa menjadi kaya raya, lalu bisa berbuat yang bermanfaat, menjadi orang dermawan atau orang yang ikut berkontribusi banyak dalam membangun bangsa ini atau membantu orang-orang yang butuh bantuan. Lalu seperti Jack Ma ya, yang muncul dengan sendirinya. Jack Ma ini sangat fenomenal, jadi baca sejarahnya sangat bagus ya. Mendaftar menjadi pegawai restoran cepat saji saja tidak diterima, tapi tiba-tiba secara beriring dengan usahanya muncul menjadi orang terkaya di dunia. Nah, ini sangat penting yang kayak gini dipelajari ya, didengarkan cerita motivasinya ya. Jangan malu-malu. Lalu untuk apa jadi petarung adalah kita memetik buah yang kita tanam gitu. Kita tidak jadi pecundang mengambil yang bukan hak kita. Itu pentingnya kita menjadi petarung yang yang berbuat, yang berkualitas, yang menjuarai kompetisi. Nah, ini sedikit kita coba analisa ya, bagaimana milenial sekarang yang harus kita introspeksi diri ya. Pertama sangat terkenal ya, milenial sekarang tuh multitasking gitu. Nah, ini menurut saya boleh saja multitasking, tidak dilarang, tapi multitasking itu harus seri, jangan paralel gitu. Pikirkan sesuatu dulu secara matang, secara fokus, secara secara konseptual, sampai benar-benar sukses, baru pikirkan yang lain gitu, baru kerjakan yang lain. Ya boleh saja itu dicatat sebagai rencana kedua, rencana ketiga, tapi satu-satu rencana itu harus punya prioritas. Ya kerjakan dulu gitu. Jangan semuanya rencana itu disamaratakan prioritasnya. Akhirnya akan bisa menyebabkan tidak satu pun yang berhasil. Nah, ini problem buat generasi muda. Ya, sangat dikenal multitasking. Lalu kurang loyal, ya, mudah berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Ya, baru sedikit tidak betah di sini pindah ke sana. Itu sih sebenarnya nggak salah ya. Selama yang akan diraih itu sudah pasti lebih baik. Jangan hanya karena sesuatu kendala kecil lalu berpindah, padahal yang ditinggalkan itu ternyata punya masa depan yang jauh lebih baik. Nah, ini perlu dipikirkan oleh generasi muda yang punya hobi suka berpindah-pindah pekerjaan.
Lalu yang seperti dipesankan oleh Pak Medi, ya, saya kemarin waktu cerita dengan Pak Tafdil, Rektor Bungata yang mantan Rektor Unan juga gitu. Itu kecenderungan mahasiswa sekarang itu tidak berminat dalam berorganisasi. Ya, minat untuk berorganisasi itu rendah. Padahal dengan berorganisasi itu banyak ilmu yang bisa kita dapat. Apakah itu ilmu kepemimpinan, ilmu berorganisasi, ya, dan ilmu membangun networking, serta ilmu bagaimana mempengaruhi orang lain. Jadi para mahasiswa berebut-rebutlah meraih posisi dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi mahasiswa. Itu sangat banyak manfaatnya. Dan jangan ragu-ragu akan mengganggu perkuliahan. Kalaupun sekolahnya agak sedikit terlambat karena ikut berorganisasi, itu menurut saya tidak apa-apa. Karena banyak sekali hal positif, hal besar yang akan didapat dengan berorganisasi. Tetapi jangan juga hanyut berorganisasi lalu kuliahnya sampai gagal, ya. Karena menuntut ilmu itu juga sangat penting. Lalu tentang semangat juang, ya. Ini juga saya lihat sedikit tidak seperti zaman kita dulu, ya Pak Midi, ya. Betul, Pak. Ya, cerita Pak Saldi Isra itu jalan kaki pergi kuliah, ya. Itu semangat juangnya sekarang agak berbeda gitu. Kalau kita ceritakan anak muda sekarang bahwa dulu ayah jalan kaki 5 kilo dari rumah ke sekolah, jawabnya itu dulu gitu. Nah, sekarang. Ya, begitu. Ya, mungkin begitu ya paparan saya tentang tentang mental petarung. Ini hal yang sangat sering dibicarakan oleh tokoh bangsa kita ini tentang pentingnya anak bangsa membangun mental petarung. Demikian paparan saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.